Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basir SAG MH, NIDN 09 12 09 7602. Sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. TMT terhitung tahun 2013. Baiklah, saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar, yaitu mata kuliah Hukum Islam. Mata kuliah Hukum Islam dengan kode mata kuliah 3HU203 yang diajarkan pada semester genap atau semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah Hukum Islam ini adalah mata kuliah yang membahas tentang persoalan perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang terjadi di masyarakat dan merupakan sunnatullah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa di dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat. Substansi pokok pembahasan dalam perkuliahan ini adalah membahas tentang keberadaan perkawinan di Indonesia yang meliputi syarat sahnya perkawinan, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, wali nikah, ijab dan kabul, hak dan kewajiban sebagai suami istri, putusnya perkawinan, dan akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek dari hukum keluarga, misalnya perkawinan, pengangkatan anak atau adopsi, poligami, pencatatan perkawinan. Kemudian di akhir pertemuan mahasiswa akan diminta untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang kontemporer yang terjadi serta yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tujuan interaksional. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan. Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Islam ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu memahami pengertian perkawinan dan sumber hukum perkawinan di Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sebelum tahun 1975. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan sejarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta perubahan menjadi undang-undang yang terbaru, revisi daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai aspek dalam perkawinan, termasuk di dalamnya adalah aspek persiapan sebelum pernikahan, tujuan pernikahan, macam-macam dan jenis pernikahan itu sendiri, rukun dan syarat sahnya pernikahan, larangan dan pencegahan pernikahan, serta perjanjian-perjanjian di dalam pernikahan. Mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan dasar hukum dari rukun nikah dan akad nikah. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan apa yang menjadi sah dan batalnya akad nikah serta apa itu sigat nikah. Diharapkan kepada mahasiswa untuk menjelaskan keberadaan wali nikah dan saksi di dalam pernikahan. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam suatu perkawinan. Karena kenapa?
perkawinan yang tidak dicatat itu meskipun secara agama sah, tetapi menurut undang-undang itu tidak pernah diakui dan akan menimbulkan akibat hukum. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menyelesaikan dan menjelaskan berbagai macam contoh yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan berbagai bentuk putusnya perkawinan dan apa akibat hukumnya. Diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan bagaimana tata cara perceraian menurut hukum Islam. Diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi syarat sah dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Selanjutnya, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar-dasar hukum dan bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum Islam yang membahas tentang perkawinan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kepada mahasiswa itu sendiri untuk dapat menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan hukum perkawinan. Kemudian diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang nikah siri, atau di dalam bahasa kita adalah nikah yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah atau PPN. Secara otomatis pernikahan siri itu sah menurut agama, tetapi menurut undang-undang tidak pernah diakui keberadaannya. Kemudian apa yang menjadi akibat hukum dari pernikahan siri itu sendiri terhadap kedua pelaku nikah siri. Kemudian setelah menyelesaikan perkuliahan ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang harta bersama dari perkawinan serta akibat hukum terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan antara istri dengan suaminya tentang harta bersamanya. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan tentang pemeliharaan anak atau yang kita kenal dengan hadana, apa yang menjadi nafkah anak, kemudian aspek hukum perwalian, aspek hukum pengangkatan anak ataupun adopsi. Kemudian strategi perkuliahan yang saya pergunakan di dalam memberikan mata kuliah ini kepada mahasiswa saya, khususnya pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, saya mengkombinasikan berbagai macam metode. Misalnya metode ceramah, sumbang saran, diskusi, serta student center learning. Dengan harapan bahwa mahasiswa itu nantinya akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan yang saya berikan kepadanya. Jadi tidak hanya memakai metode ceramah saja, tidak hanya memakai metode diskusi atau memberikan tugas saja dan lain sebagainya, tetapi mengkombinkan berbagai macam metode. Kemudian metode ceramah yang digunakan tidak lain kami memberikan arahan serta pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok bahasan yang saya berikan serta sub pokok bahasan itu sendiri. Sedangkan metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran mahasiswa sendiri, terkhusus persoalan-persoalan perkawinan. Kemudian metode yang saya pakai dalam pengajaran mata kuliah hukum Islam pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur ini adalah kedua metode diperkaya dengan metode diskusi dan student center learning, di mana diselenggarakan pada beberapa pokok pembahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun secara kelompok atau teamwork. Kemudian metode ini juga akan melatih kepada mahasiswa kami bagaimana mampu berbicara dan menyampaikan gagasan-gagasannya di hadapan publik, atau ketika mereka nanti diuji di masyarakat, bagaimana mereka mampu menjelaskan
materi tentang hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Misalnya, apa yang dimaksud dengan nikah siri, apa yang dimaksud dengan wali, siapa-siapa yang termasuk dengan wali, apa yang menjadi larangan-larangan perkawinan, dan lain sebagainya. Tugas perkuliahan. Yang pertama, setiap bahan perkuliahan sebagaimana yang disebutkan pada agenda perkuliahan atau jadwal program kuliah, mahasiswa secara mandiri diwajibkan untuk menyerahkan 2 makalah yang berkaitan dengan perkawinan yang nantinya akan dapat menjadi literatur bagi mahasiswa itu sendiri, kemudian menjadi literatur bagi dosen pengampu mata kuliah itu, khususnya mata kuliah hukum Islam. Artikel sebagaimana dimaksud di atas diharapkan bagaimana mahasiswa itu dapat menelusuri sumber-sumber sebagai referensi yang akurat. Jangan sampai mahasiswa membuat karya ilmiah tetapi tidak ada sumber yang jelas. Kemudian saya juga melaksanakan perkuliahan ini dengan metode kuis sebagai tugas mahasiswa. Kuis ini diselenggarakan pada pertemuan keempat atau kelima. Karena di mana pertemuan pertama, kedua, dan ketiga biasanya saya berikan materi pokok, kemudian materi pertemuan keempat dan seterusnya saya sudah memberikan kuis-kuis, tidak lain adalah yang berkaitan dengan materi pembahasan mata kuliah hukum Islam sendiri, yaitu tentang perkawinan. Ujian tengah semester atau UTS akan diadakan sesuai dengan jadwal atau kalender akademik semester berjalan, bisa berbentuk esai, bisa juga dalam bentuk evaluasi yang lainnya. Pelaksanaan ujian akhir semester akan diadakan sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berjalan, bisa berbentuk esai dan lain sebagainya. Capaian prestasi mahasiswa itu sendiri di dalam mengikuti mata kuliah hukum Islam akan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan aspek yang pertama, kuis. Kuis itu dengan bobot 15%. Kemudian yang menjadi penilaian atau kriteria penilaian saya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah ini adalah memberikan tugas secara terstruktur dengan bobot nilai 20%. Kemudian penilaian selanjutnya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah hukum Islam tidak lain adalah ujian tengah semester, kami berikan bobot 25%. Kemudian kriteria penilaian terakhir itu adalah ujian akhir semester, kami berikan bobot nilai 40%. Jadi ketika di total 15% dari kuis, 20% dari tugas terstruktur, dan 25% dari ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester 40% dengan jumlah 100%. Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana yang saya sampaikan, penilaian mata kuliah ini juga memperhatikan aspek yang terpenting menurut saya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah ini adalah penilaian akhlakul karimahnya, etika moral, kedisiplinan, serta partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran secara keseluruhan. Dapat kami simpulkan bahwa sekalipun mahasiswa kami berikan nilai 100%, kalau mereka memiliki etika, akhlak, dan moral yang tidak bagus, maka ketika mereka diuji di masyarakat luas, dianggap itu adalah kegagalan yang sangat luar biasa. Jadi saya kombinkan antara penilaian secara akademik, kemudian penilaian yang lainnya, terutama persoalan akhlaknya dan etika moral, baik terhadap temannya maupun terhadap dosen dan lain sebagainya. Demikianlah deskripsi mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.